Seperti biasa, setiap hari Minggu kami hadir dengan segmen Surga Kuliner. Nah, sekarang kita akan membahas surga kuliner Tebet. Ini salah satu tempat enak untuk berburu makanan, Rahma. Nah, kamu suka ke sana ya, Zen? Tebet memang tempat nongkrongnya anak muda. Berhubung saya juga masih muda, jadi saya harus tetap sering-sering nongkrong ke sana. Anak muda ya, Zen? Ya, oke, iya deh ya. Tapi memang kalau kamu ke Tebet tuh biasanya kamu makan apa sih? Yang Oh, banyak. Ada burger enak, ada bebek enak, dan ada sushi enak. Kayaknya gak ada hubungannya sama muda. Kayaknya kamu emang doyan di sana ya. Gak ada yang gak enak kayaknya di sana. Iya, Rahma, betul. Dan surganya tempat makanan enak-enak ini sekaligus mengakhiri Net 5 di hari libur ini. Saya Zen Design. Dan saya Rahma Hayuning Dia. Terima kasih dan Selamat berlibur. Yeay, berlibur. Saat perut mulai keroncongan, tandanya kita harus segera berburu kuliner. Dan salah satu kawasan yang menjadi favorit kaum muda Jakarta untuk mengenyangkan perut adalah kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Tepatnya di Jalan Tebet Utara Dalam. Keramaian kawasan di tepi Jalan Kasablanka ini mulai menggeliat pada tahun 2007. Kawasan yang dulunya sepi, kini padat oleh kendaraan yang terparkir di pinggir jalan. Sejumlah tempat makan, mulai dari kelas kaki 5 hingga kelas hotel bintang 5 dapat kita jumpai di sini. Makanya tidak heran kalau kawasan Tebet Utara Dalam menjadi tujuan wisata nongkrong pada akhir pekan. Dan salah satu tempat makan yang tidak pernah sepi pengunjung adalah Sushia, yang menyuguhkan kuliner khas negeri Sakura, Jepang. Harganya yang terjangkau membuat tempat makan yang berdiri sejak tahun 2008 ini selalu dipadati para pemburu kuliner. Seperti Marisa yang dalam sebulan bisa 3-4 kali menyantap sushi. Yang nggak tahu aja selalu DPW karena lebih sering makan di sini gitu. Jadi rasanya udah nyobain kemana-mana juga kayak aduh lebih PW di sini deh gitu. Pokoknya lebih enak. Sama teman-teman juga semua mau kemana-mana juga maunya ke Sushi aja yuk gitu. Udah harganya murah, terjangkau banget. Harga satu porsi sushi yang ditawarkan terbilang cukup murah, mulai dari Rp7.000 hingga Rp52.000. Dan di Sushia, hanya dengan merogoh kocek sebesar Rp38.000, kita sudah bisa menyantap satu porsi angry roll yang berisikan ikan salmon segar, cream cheese, saus teriyaki, dan beragam topping lainnya. Dari pilihan sushi yang ditawarkan di sini, Negi Toromaki menjadi salah satu menu yang paling sering dipesan pembeli. Sushia buka mulai pukul 11 pagi hingga 10 malam pada hari biasa. Dan khusus di hari Sabtu, Sushia buka mulai pukul 11 pagi hingga 11 malam. Melihat ramainya pembeli, tak heran jika omset Sushia bisa mencapai Rp15 juta per hari. Bagi Anda yang tidak menyukai sushi, tak perlu khawatir. Karena kawasan Tebet Utara Dalam juga punya rumah makan yang menyuguhkan bebek sebagai menu andalannya. Rumah makan nasi bebek ginyo atau populer disebut bebek ginyo. Bebek berukuran jumbo dengan beragam olahan bisa kita temui di sini. Mulai dari bebek goreng, bebek remes, bebek balado, bebek cabai hijau, sampai bebek bakar. Sama seperti Sushia, bebek ginyo juga tidak pernah sepi pembeli. Hampir setiap hari bebek ginyo diserbu pelanggan setianya. Teksturnya lembut karena kan kalau bebek kan keras ya kalau nggak bisa ngolahnya, dan dia nggak bau amis plus itu tadi. Gitu. Itu sih yang reason. Sama tempatnya cozy dan nggak terlalu kaku. Unik ya, banyak tempo dulu lah gitu. Bebek berukuran besar mulai dari 1 kg hingga 1,5 kg memang sengaja dipilih sang pemilik rumah makan sebagai pembeda dengan rumah makan sejenis. Bebeknya kita pakai bebek akhir dan ada juga bebek muda juga ada. Karena stok bebek tuh sekarang juga nggak selalu ada, jadi kita mesti pintar-pintar juga perlakuannya tiap bebek yang kita olah juga beda gitu. Misalnya bebek muda kita ungkepnya jangka waktunya mungkin nggak selama bebek yang akhir gitu. Bebek akhir itu bebek petelur yang udah nggak produktif lagi. Itu kan bebeknya umurnya mungkin setahun lebih gitu, jadi teksturnya kan agak keras, jadi itu perlakuannya lebih lama aja. Selain menu dan porsinya, rumah makan yang berdiri sejak tahun 2007 ini juga terkenal dengan layanan self-service-nya.
Para pembeli dipersilakan mengambil sendiri makanan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan perut masing-masing. Dan jangan lupa untuk menambahkan lalapan serta sambal sebagai pelengkapnya. Khusus untuk sambal, Bebekinyo menyediakan lebih dari satu jenis sambal. Ada sambal terasi, sambal petir, sambal mangga, sambal kaldu hijau, serta tidak ketinggalan sambal ekstra pedas. Pokoknya dijamin menggoyang lidah deh. Dengan ukurannya yang jumbo tidak berarti membuat harganya mahal. Karena sepotong bebek dengan pilihan aneka rasa Nusantara ini cukup dibanderol dengan Rp23.000 saja. Di hari biasa, rumah makan Bebekinyo dapat menjual 200 hingga 250 ekor. Dan 300 sampai 350 ekor pada hari libur atau akhir pekan. Rumah makan Bebekinyo buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam pada hari biasa, serta tutup pukul 11 malam pada hari libur. Beragam menu olahan bebek yang tersedia membuat Bebekinyo tersohor hingga ke ujung Jakarta. Apalagi interior ruangannya didesain menarik dengan berbagai pernak-pernik khas tempo dulu. Dan destinasi terakhir berburu kuliner di kawasan Tebet Utara Dalam adalah menikmati menu khas luar negeri. Ini dia The Jones Steak and Burger. Sekilas nama The Jones identik dengan nama resto-resto barat. Padahal The Jones asli milik orang Indonesia loh. The Jones diambil dari nama sang pemilik, Karjono. Keluarga Karjono memang terkenal piawai mengelola bisnis, terutama toko pakaian dan rumah makan. Makanya tidak heran kalau The Jones juga sukses menggait hati para penikmat makanan cepat saji asal kota Hamburg, Jerman ini. Salah satu menu andalan tempat makan yang mulai populer tahun 2006 ini adalah cheeseburger. Perpaduan keju dan daging yang tebal membuat cheeseburger The Jones selalu jadi pilihan utama para pembelinya. Masalah harga tidak perlu khawatir. Dijamin harganya pas di kantong kok. Harga makanan di The Jones berkisar antara Rp19.000 hingga Rp81.000. Jadi cukup dengan Rp20.000 saja, Anda sudah bisa menikmati seporsi burger berukuran besar. Ini baru tempat nongkrong anak muda. Makanannya enak dan harganya juga cukup terjangkau. Meskipun harganya terjangkau, tapi rasanya boleh diadu dengan burger yang lainnya. Makan. The Jones baru buka pukul 12 siang hingga pukul 11 malam. Serta tutup pukul 1 dini hari pada hari libur atau akhir pekan. Namun dalam sehari tak kurang dari 250 porsi burger ludes diserbu para pembeli. Intan Novianti, Sarah Narolita melaporkan untuk